kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengukuran resiko pendekatan probabilistik yang beranggotakan saya M. Rehan Triputra 2152-10528, lalu ada M. Rizky Alfani 2152-10278, dan Jody Irwanda 2152-10449. Yang pertama, pendekatan probabilistik. Dalam hal ini, kita menguji cara-cara di mana kita bisa menyesuaikan nilai aset berisiko terhadap risiko meskipun semua pendekatan menyumbangkan tema yang sama. Tingkat risiko suatu aset diringkas dalam satu angka, seperti suku bunga diskonto yang lebih tinggi dan arus kas yang lebih rendah. Serta kita mempertimbangkan cara-cara yang lebih informatif di dalam mengakses merepresentasikan risiko di dalam investasi. Selanjutnya ada analisis skenario. Proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Di dalam analisis skenario ini, memperkirakan arus kas yang diharapkan yang kita pergunakan untuk menilai aset berisiko dalam satu atau dua cara, dengan berbagai skenario dengan maksud untuk mendapatkan a better sense of the effect of risk on value. Selanjutnya ada best case atau worst case. Dengan aset yang berisiko, arus kas yang sebenarnya akan sangat berbeda dari nilai harapan atau ekspektasi. Kita bisa memperkirakan arus kas kalau sesuatunya bekerja secara sempurna. Di dalam praktiknya ada dua cara untuk membuat struktur analisis ini. Yang kedua ada multiple scenario analysis. Analisis skenario tidak harus dibatasi pada the best and worst case saja. Maksudnya menilai potensi skenario masa depan yang dapat dihadapi perusahaan dengan mengukur hasil yang dapat diharapkan dari masing-masing skenario. Langkah-langkah dalam analisis skenario. Pertama ialah penentuan faktor-faktor yang mana suatu skenario akan dibangun sekitar faktor tersebut. Analisis harus berfokus pada 2 atau 3 faktor kritis yang akan menentukan nilai aset dalam skenario tersebut. Lalu kedua, menentukan banyak skenario analisis untuk di setiap faktor, meskipun skenario yang lebih banyak mungkin lebih realistis dari skenario dari spekulasi skenario yang sedikit. Lalu yang ketiga, membuat perkiraan atau estimasi arus kas dalam setiap skenario langkah. Ini berfokusnya untuk pada 2 atau 3 faktor kritis yang menyusun. Lalu membentuk relatively few scenarios for each factor. Lalu yang keempat sebagai komponen terakhir, menentukan beberapa skenario meliputi faktor ekonomi seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lalu contoh skenario analisis sebagai suatu ilustrasi analisis skenario. Perhatikan suatu contoh sederhana. The Boeing 747 dikenalkan pada tahun 1974, merupakan pesawat terbang sangat besar, bisa memuat sampai 416 orang penumpang yang diproduksi oleh Boeing untuk the commercial aerospace market. Anggaplah bahwa Boeing mempertimbangkan untuk memperkenalkan pesawat terbangnya. Kemampuan yang lebih besar, mampu mengangkut 650 orang penumpang, disebut dengan Super Jumbo. Yang mengganti Boeing 747 bisa dapat sebagai the largest and the longest serving firm in the commercial aircraft market. Boeing mengetahui pasar lebih baik daripada perusahaan lainnya di dunia. Di dalam tabel 6.1, kita bisa memperkirakan sejumlah Super Jumbo jet di mana Boeing mengharapkan untuk menjual dalam skenario ini. Tabel 6.1, plan sold by Boeing under scenario. Dalam itu ada tabel Airbus Large, Airbus A300, Airbus Abandon Large Capacity Airplane. Terus ada tinggi besar di Asia, rata-rata tumbuhan di Asia, atau kebawahan yang atau menengah ya, ke bawah, pertumbuhan ke bawah di Asia itu ada sekitar di angka 120 sampai 75, yang Airbus A300 dari 150 ke 110, dan Airbus Abandon Large atau Airbus yang hilang rata-rata ya. Lalu ada pohon keputusan. Pohon keputusan atau merupakan metode klasifikasi menjadi salah satu populer karena mudah dipahami.
Pohon keputusan yaitu pengambilan keputusan yang menyusun opsi menjadi bentuk bercabang. Dengan begitu membuat metode ini disebut metode keputusan. Di dalam proyek dan aset, risiko tidak hanya diskrit tapi sequential. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam analisis pohon keputusan. Yang pertama, simpul akar menunjukkan dimulainya pohon keputusan, di mana pengambil keputusan bisa dihadapkan dengan pilihan keputusan atau suatu hasil yang tidak pasti. Kedua, simpul kejadian mewakili kemungkinan hasil pada satu jadi yang berisiko, risk gamble, apakah obat drug lulus pada tahap pertama proses persetujuan dari FDA atau tidak, merupakan contoh yang baik. Tiga, simpul keputusan menunjukkan pilihan yang bisa dibuat oleh pengambil keputusan, memperluas dari uji tes pasar ke suatu pasar nasional setelah uji hasil pasar diketahui. 4, persegi panjang. Yang keempat, simpul akhir menunjukkan dari hasil berisiko sebelumnya dan keputusan dibuat dalam respon. Selanjutnya ada simulasi. Simulasi ini adalah teknik permodelan deskriptif karena itu tidak formulasi permasalahan dan langkah penyelesaian eksplisit yang merupakan bagian integral dari model optimasi. Kalau analisis skenario dan pohon keputusan merupakan teknik yang membantu kita untuk mengakses pengaruh dari risiko diskrit, simulasi memberikan suatu cara menguji konsekuensi dari risiko kontinu atau continue risk. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam simulasi. Yang pertama, tentukan probabilistik variabel. Setiap analisis mempunyai potensi untuk menghasilkan puluhan masukan atau input. Beberapa di antaranya dapat meramalkan dan sebagian lagi tidak mudah. Yang kedua, menentukan distribusi probabilitas untuk variabel-variabel ini. Ini suatu kunci dan langkah paling sukar dalam analisis. Yang ketiga, periksa korelasi lintas variabel meskipun ada upaya untuk melompat serta melakukan simulasi segera setelah distribusi ditentukan. Dianggap penting kita mengecek untuk korelasi lintas variabel. Yang keempat, menjalankan simulasi. Untuk simulasi pertama, kita menarik satu hasil dari setiap distribusi dan menghitung nilai berdasarkan hasil itu.